Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala khairi khalqillahi Muhammadin sayyidil kaunaini wa asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di ayat 18 surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah ia lakukan lighadin, untuk hari esok. Hari esok di situ maknanya adalah akhirat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaji tentang perjalanan waktu, sebelum kita ada di dunia ini kita tidak tahu. Cuma Allah yang ngasih tahu. Kita tahu dari Allah bahwa kita ini diciptakan Allah. Sekarang kita di dunia. Ternyata di dunia ini sejenak, tidak lama. Setelah kematian, ternyata ada kehidupan baru. Alam barzah, yaumul ba'ats, ada dikumpulkan di padang mahsyar. Khamsina alfa sanatin, 50.000 tahun lamanya. Dan seterus sampai kita semua akan lewat sirat. Dan endingnya adalah dua saja alamatnya. Kalau tidak surga, neraka. Perjalanan jauh, lama, selama-lamanya. Kalau di dunia ini Bapak Ibu sekalian, ada Bapak kadang-kadang punya kedudukan. Tapi kedudukan di dunia ini tak selamanya. Bapak Ibu sekalian kadang-kadang punya harta banyak, tapi tak selamanya. Karena akan ada yang namanya mati, betul? Ada kalanya orang bersedih, sakit, gundah. Tapi sakitnya manusia di dunia ini tak selamanya. Gundahnya manusia di dunia ini semestinya juga tidak selamanya. Karena ada akhirnya yang namanya mati. Sementara di akhirat, kalau seandainya dia sengsara semenjak di alam barzah, kemudian nanti di yaumil ba'ats, hari kebangkitan juga sengsara, di padang mahsyar sengsara, masuk neraka selama-lamanya. Ini yang bikin kita harus berpikir serius. Sengsaranya selama-lamanya, dapat siksa selama-lamanya. Selama-lamanya itu apa? 1000 tahun? Bukan. 1.000.000 tahun? Bukan. 1 miliar tahun? Bukan. Selama-lamanya, enggak berhenti-berhenti. Yang namanya mati, sudah mati. Yang namanya mati disembelih sama Allah, enggak ada lagi. Enggak ada kematian lagi. Ini yang semestinya menjadi pertimbangan utama setiap kita berkata, bersikap, bertindak. Kenapa? Semua perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan, menentukan nasib kita, apakah selama-lamanya bahagia atau selama-lamanya susah, sengsara. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasib kita di akhirat, apakah kita bahagia apa tidak, susah atau senang, yang
sifatnya forever, kekal, khalidina fiha abada, selama-lamanya itu apa yang menentukan? Yang menentukan adalah sikap pandangan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya cinta, tapi cinta palsu. Ada kalanya mengenal, tapi tidak beriman. Yang kita berharap adalah kita mengenal, mencintai, ikut, dan kemudian mudah-mudahan jadi umat beliau, ittiba kepada beliau, memperjuangkan ajaran beliau sehingga nanti di akhirat, sebagaimana kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kalian akan bersama orang yang kalian cintai. Cinta kita kepada Rasulullah dan cintanya sejati, terbukti cintanya itu bukan palsu, tapi cinta yang sejati, nanti di akhirat mudah-mudahan bersama Nabi selama-lamanya. Nabi itu penghuninya surga, pemimpin ahli surga. Kita ikut bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Penentunya kapan? Di dunia inilah. Penentunya itu apa? Sikap kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sikap manusia terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setidaknya ada 3 tipe, 3 role model. Yang pertama adalah role modelnya Abu Lahab. Siapa, Bu? Abu Lahab. Abu Lahab itu ganteng apa buruk? Ganteng. Kulitnya putih, wajahnya bercahaya. Nama aslinya Abdul Uzza. Karena gagah ganteng bercahaya mukanya, dipanggil Abu Lahab. Abu Lahab itu ganteng. Pak D-nya Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib itu punya anak 16. Perempuan 6, laki-laki 10. Yang ke-10 namanya Abdullah. Yang ke-9 Abdullah Uzza, yang kemudian dikenal dengan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu abang kandung Abdullah bin Abdul Muthalib. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada tanggal 12 Rabiul Awal 53 tahun sebelum hijrah, 55 hari setelah pasukan Abrahah, Raja Abrahah dari Yaman menyerbu Mekah dan kemudian dihancur leburkan oleh Allah dengan diturunkannya burung ababil, di malam 12 Rabiul Awal itu terjadi setidaknya ada 152 peristiwa dahsyat di dunia ini. Ya, antara lain apa? Antara lain di malam itu api abadi, ini bahasanya orang Persia, disebut api abadi. Kenapa? Tak pernah padam. Yang disembah oleh orang-orang Majusi, orang-orang Zoroaster, yang mereka menyembah api, padam. Apinya padam. Di malam itu ada 4 jenjang istana Persia runtuh, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada gempa. Runtuh jenjang istana Persia. Di malam itu kata Hasan bin Sabit, ketika itu aku umur 7 tahun. Aku ingat betul, di suatu malam di komplek tempat tinggal orang Yahudi di Madinah. Ya, orang Yahudi itu tinggal beberapa kaum, ada tinggal di Yathrib ketika itu. Dan karakter orang Yahudi ini rumahnya klaster, dikelilingi benteng, penakui. Orang Yahudi itu penakui. Jadi rumahnya itu klaster. Bukan tadi kalau sekarang ada rumah orang klaster, orang penakui. Enggak. Kalau sekarang rumah orang klaster dia orang bapiti, ya kan? Lebih mahal. Ya, klaster rumahnya orang Yahudi itu. Suatu malam aku tengok ada Robi, pendeta Yahudi, naik di atas rumah yang paling tinggi, menara. Kemudian teriak-teriak, itu lihatlah ada bintang Ahmad, ada bintang Ahmad, ada bintang Ahmad. Keyakinan orang Yahudi akan muncul bintang, satu-satunya bintang sepanjang sejarah alam semesta ini,
itulah munculnya pemimpin Nabi akhir zaman, yaitu Bintang Ahmad. Ini kesaksian Hasan bin Sabit, seorang penyair. Kelak beliau ini masuk Islam, jadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di malam itu lahirlah seorang bayi paling mulia sepanjang sejarah umat manusia, yang kemudian diberi nama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Lapor, wahai Tuan, adik ipar Tuan melahirkan. Adik ipar maksudnya Aminah. Ya, Abdullah sudah meninggal di saat Aminah mengandung hamil dua bulan. Ya, 2 bulan. Nah, sehingga laporlah Suwaibah. Suwaibah ini laki-laki bukan perempuan. Wahai Tuan, Abu Lahab, adik ipar Tuan melahirkan. Ekspresi kegembiraan Abu Lahab itu, ya, apa ekspresinya? Wahai Suwaibah, karena engkau telah memberikan kabar gembira, hari ini, malam ini engkau bebas, merdeka, tidak jadi budakku lagi. Apa jenis kelaminnya ponakanku? Laki-laki, wahai Tuan. Laki-laki. Engkau aku beri hadiah 3 ekor onta. Jadi ekspresi kegembiraan Abu Lahab mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW, hadiah sedekahnya itu 3 ekor unta. Hari ini 3 ekor unta paling murah, 1 ekor unta 35 juta, 3 ekor 100 juta. Ada orang Tanah Merah ketika Maulud Nabi sedekahnya 100 juta. Ulun deh kan? Alhamdulillah. Abu Lahab itu sedekahnya 100 juta. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini riwayat ini populer, masyhur. Semua kita tidak mengingkari riwayat kegembiraan Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, sekarang Abu Lahab itu di mana? Surga apa neraka kira-kira? Kelak di surga atau neraka? Sekarang ini dapat siksa atau dapat nikmat? Abu Lahab di mana, Bu? Neraka atau surga? Neraka. Emang main sebut neraka surga, emang Tuhan yang punya surga neraka. Ini kelompok radikal, kelompok ekstremis, bebet-bebet teroris, paling gampang nyebut surga neraka. Yang ngomong bukan kita, yang memberitahu Allah, yang punya surga punya neraka. Surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabil wa tab. Jadi binasalah tangannya Abu Lahab, dan sungguh binasa. Bu, kalau tangannya binasa, kepalanya ikut binasa enggak? Apa cuma kiwir-kiwir tangannya aja yang di neraka? Ini mafhum, meluas makna muwafaqah, mafhum muwafaqah. Ibu rapat majelis taklim, mau bikin acara menyambut Ramadan. Ada seorang ibu yang rajin, biasanya hadir tak hadir. Tiba-tiba ada yang menyeletuk. Tidak ada nampak batang hidung ibu fulanah itu. Ya kan, ada bahasa Indonesia itu. Tidak nampak batang hidungnya. Apa cuma batang hidungnya yang unculuk datang? Ini maknanya orangnya tidak datang. Jadi kalau bahasa Arab, bahasa Al-Quran, binasalah tangan Abu Lahab, artinya seluruh bagian tubuh Abu Lahab binasa, bukan hanya tangannya saja. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak ada guna harta benda yang dia kumpulkan selama ini di dunia. Sesla naron zatalahabi wal ra'atu, kelak dia akan masuk neraka bersama istrinya. Yang memberitahu Abu Lahab itu di neraka Allah. Walaupun dalam sebuah riwayat dijelaskan setiap hari Senin dapat bonus keringanan. Ya, di neraka juga, ya. Nah, tetap di neraka. Kenapa? Abu Lahab yang senang, bahagia, bersedekah, membebaskan budaknya, memberi budaknya 3 ekor onta. Senang atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, akan tetapi di neraka. Kenapa?
Karena begitu umur 40 tahun Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi rasul, menyampaikan tauhid, menyampaikan Islam, menyebarkan agama Islam, orang yang paling kuat kokoh, ya, paling utama menentang ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Lahab. Jadi ini tipe yang pertama, tipe yang berbahaya. Senang ketika mendengar Nabi Muhammad lahir, ya, bersuka cita ketika mendengar Nabi Muhammad lahir, tapi menolak ajarannya. KTP-nya tulisannya Islam, menolak ajaran syariat Islam, enggak sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran Islam itu dituduh intoleran, ya, dituduh tidak sesuai dengan hak asasi manusia, ya. Maka ini tipe Abu Lahab. Kalau kita memang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita apapun yang beliau bawa kita ambil, yang beliau larang kita tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha sadidul iqab. Apa yang dibawa Rasul ambil, ya. Kita nggak usah pilih-pilih. Islam ini bukan hidangan prasmanan. Kalau ibu borole, ya, datang undangan, macam-macam lauknya. Ada soto, ada sate Madura, ada sate daun damung, ada apa yang bulan lalu, lontong lintau, ada lontong Medan, ada gulai cempodak, gulai jariang, gulai jengkol, macam-macam. Jengkol sama jariang sama. Ibu pilih jariang, tak mau jengkol dah. Sama ya. Ibu pilih gulai cempodak, tak mau gulai ayam. Ibu mau, nah itu boleh. Ya, kenapa engkau tak makan gulai jariang? Takut bau, suamiku tak suka. Boleh. Itu prasmanan. Nah, Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW bukan prasmanan. Tak boleh kita pilih, tak boleh kita pilih. Hari ini mungkin karena pemahaman kita yang terbatas, ilmu kita yang terbatas, informasi salah ada di seputaran atmosfer telinga kita ini, sehingga kadang-kadang kita ini, ya, malah menentang ajaran Islam, menentang jilbab. Ada nggak orang Islam itu mencemooh jilbab? Ada enggak? Ada enggak orang Islam tapi mencemooh jihad? Jihad itu tidak berperi kemanusiaan. Misalnya, ada enggak orang Islam itu menentang syariat Islam? Misalnya, mohon maaf Bu, poligami. Ibu bapak-bapak ini kan enggak ada poligami, ibu-ibu juga enggak, tapi kan enggak ada yang menentang. Ajarannya itu Islam, tapi saya enggak. Itu kan pilihan, ya. Pilihan. Hukum asal nikah itu sunnah, tambah bini mubah. Tapi ibu nggak boleh mencemooh. Bukan wajib, nambah bini itu bukan sunnah, tapi mubah boleh. Dengan konsekuensi apa? Konsekuensi tanggung jawab, konsekuensi keadilan, konsekuensi nanti kalau tidak adil di dunia, bapak punya bini lebih dari satu, condong kepada salah satunya, yang satu dibuatkan rumah klaster harga 1 miliar, yang satu rumah tipe 36 di pinggir kampung. Gak adil namanya itu. Padahal pitiado, nanti di akhirat tangannya sempleh. Yang gak adil itu. Boleh bapak bini lah, tapi tengok nanti kalau gak adil sempleh tangan. Bukan nakut-nakuti Pak, ini supaya apa? Itu syariat Islam, bukan kita menentang. Tak boleh kita menentang poligami. Itu kan syariat agama, tapi ada konsekuensinya, ada hak dan tanggung jawabnya. Ya, ahli surga nggak ada yang tangannya sempleh. Sempleh itu apa bahasa Indonesianya apa Ustaz? Ya, lumpuh sebelah tangannya. Nah, ini kalau tidak adil. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
dia hanya mau kalau syariat agama ini cuma urusan spiritual, urusan dzikir, urusan wirid, urusan haji, urusan umroh, urusan haji, umroh lagi, haji, umroh lagi, haji, umroh lagi, ya, karena dia punya travel umroh, ya. Kalau urusan ekonomi, jangan bawa agama. Kalau urusan siasa, politik, kepemimpinan, jangan bawa agama. Itu bukan urusan agama. Kalau urusan tanah, konflik tanah seperti di Rempang, ya, itu tidak ada urusan dengan agama. Tidak ada syariat Islam mengatur kepemilikan tanah. Nah, seperti ini tipenya Abu Lahab. Ya, mudah-mudahan kita tidak. Kita mengenal Nabi SAW, mencintai dan ittiba ikut. Nah, ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tipe orang Yahudi dan Nasrani. Loh, orang Yahudi dan Nasrani apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Bapak Ibu sekalian, jauh sebelum orang-orang Mekah ini kenal Nabi Muhammad, orang Yahudi Nasrani sudah mengenal Nabi Muhammad. 3000 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Ibrahim sudah berdoa. Pemimpin para nabi, ya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim berdoa ketika beliau di samping Ka'bah. Setelah menggantarkan anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Apa doanya? Doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim ila akhir ayat. Duhai Rabb kami, duhai Tuhan kami, utuslah kepada mereka bangsa manusia. Doanya di samping Ka'bah di Mekah. Rasulan, utusan, minhum dari kalangan mereka penduduk Mekah ini. Yaslu alaihim ayatika, dan mengajarkan kepada mereka ayat-ayatmu ya Allah dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan menjernihkan, membersihkan keyakinan mereka dari apa? Dari kemusyrikan, dari penyimpangan, dari kesesatan. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu sudah merindukan Nabi Muhammad ribuan tahun sebelum lahir. 570 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, Nabi Isa di depan orang-orang Bani Israel pidato. Ya, berkatanya Nabi Isa ini diabadikan oleh Allah di ayat 6 surah As-Saff. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah untuk kalian, membenarkan ajaran sebelum aku, yakni ajaran Nabi Musa, ajaran Tauhid, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa. Wa mubasysyiran bi rasuli, dan memberi kabar gembira, bisyarah, kabar gembira kepada kalian semua bahwa nanti setelah aku akan datang pemimpin akhir zaman, ya, wa mubasysyiran bi rasuli, rasul setelah aku ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Muhammad sama. Ana Muhammad wa ana Ahmad, kata Nabi dalam hadis Bukhari. Akar katanya sama. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad itu lahir, orang-orang Yahudi transmigrasi. Bukan dari Jawa ke Sumatera, enggak. Dari mana mereka migrasi orang Yahudi ini? Dari sekitar Syam, dari Babilonia, pindah ke mana? Ke Jazirah Arab. Ada yang di dalam kota Madinah, Yasrib, itu 3 kelompok Yahudi besar-besar. Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, ya, ada Bani Bani Quraidah. Bani Quraidah ini kemudian
ada yang Bani di luar lagi, Bani Quraidah. Jadi di dalam kota, ya, ada yang di luar kota. Kenapa mereka itu migrasi? Kenapa mereka pindah? Karena apa, mau menggali? Enggak. Cari bini? Enggak. Ya, bukan karena dagang. Walaupun di Yasrib memang orang Yahudi dominan secara ekonomi dan politik. Karena mereka cerdik. Mereka datang ke situ mau menyambut Nabi akhir zaman. Salah satunya siapa? Ibu, bapak kenal sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini adalah anak keturunan Nabi Yusuf. Datuknya Datuk itu sengaja datang ke situ karena baca dalam Taurat nanti akan ada Nabi akhir zaman. Dan dia yakin Nabi itu akan singgah di rumahnya. Ditunggu sampai tua, sampai mati nggak ada. Tapi dia kasih tahu ke anaknya, nanti di rumah ini akan mampir pemimpin akhir zaman, Nabi akhir zaman. Ditunggu sampai tua saya mati tidak ada. Sampailah Abu Ayyub. Akhirnya benar Nabi Muhammad kelak 7 bulan nginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang Yasrib, penduduk asli Yasrib, Aus dan Khazraj, itu sering diteror sama orang Yahudi. Bekoang gitu. Nanti kalian akan kami habisi kalau datang pemimpin kami akhir zaman, Nabi akhir zaman. Kami nanti akan ada Nabi akhir zaman. Ya, kami akan menguasai dunia. Kalau iya, habis kalian. Itu ditakut-hati kayak itu orang-orang Aus dan Khazraj. Orang Aus dan Khazraj ini tak dapat informasi dari kitab Samawi. Orang Yahudi dapat, tapi tidak di-share, cuma dipakai untuk nakut-nakuti. Maka ketika tokoh-tokoh Aus dan Khazraj, ya, ketemu Nabi Muhammad di Mekah saat haji zaman dulu sebelum sesuai dengan jalan Islam, maka ditawari masuk Islam. Langsung mereka berpandangan, tokoh-tokoh Aus dan Khazraj itu, ini kayaknya yang sering diceritakan orang Yahudi pada kita. Sebelum diambil orang Yahudi, kita terimalah tawaran Muhammad ini, kita yang akan memimpin. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad dakwah sedikit di Mekah ditolak, tokoh-tokoh bangsa-bangsa di sekitar Mekah, Bani Hanifah, Bani So'so'ah menolak, menyiksa, sampai ke Taif Rasulullah dilempari dengan batu. Begitu ketemu orang Aus dan Khazraj, langsung diterima dakwahnya. Antara lain karena orang Aus dan Khazraj sudah dapat maklumat dari orang Yahudi. Bapak Ibu sekalian, kenapa orang Yahudi dan Nasrani itu, ya, mengenal Rasulullah? Karena diberitahu dalam Taurat. Jadi wajahnya, gantengnya, cara jalannya, bukti tanda kenabian, nubuahnya, itu mereka tahu semua. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Orang-orang yang kami beri kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka itu mengenal, mengetahui dia Muhammad sama dengan mengenal anak kandungnya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Ya, sebelum Nabi Muhammad lahir mereka sudah tahu cirinya. Bapak Ibu sekalian, suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab mengkonfirmasi ayat ini, tanya kepada pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam, namanya Husain bin Salam. Masuk Islam diganti namanya oleh Nabi menjadi Abdullah bin Salam. Wahai Abdullah bin Salam, iya, Al-Quran memberitahu kami bahwa kalian dulu orang Yahudi ini mengenal Nabi Muhammad sama dengan mengenal anak kandung kalian sendiri. Sebelum ketemu, kok bisa? Ya, kok bisa? Apa penjelasannya? Abdullah bin Salam mengatakan, wahai Umar, bahkan lebih dari itu. Maksudnya gimana lebih dari itu? Kalau anak kandung kami belum lahir, kami tidak tahu laki-laki atau perempuan, jantan atau betina, tidak tahu jenis kelaminnya, macam mana warna kulitnya, mancung apa pesek, normal apa tidak, tidak tahu kami. Tapi Nabi Muhammad itu kami dapat informasi dari kitab kami, itu detail, laki-laki, ganteng, paling ganteng, bahkan
bentuk alisnya pun kami tahu sebelum lahir. Nah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Akan tetapi, nah ini pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian. Mereka mengenal sebelum Nabi Muhammad lahir. Merindukan, mengagumi sebelum lahir. Dirindu-rindukan itu, dinanti-nantikan sampai pindah beribu kilometer untuk menyambut Nabi Muhammad. Begitu lahir, begitu diangkat jadi Rasul, pindah ke Madinah. Apakah orang Yahudi beriman? Beriman enggak? Enggak. Apakah orang Nasrani beriman? Enggak. Di Mekah itu tak ada orang Yahudi. Ya, di Madinah baru banyak orang Yahudi. Datang Nabi ke hijrah ke Madinah, apakah orang Yahudi beriman? Tidak. Ini tipe yang kedua. Mengenal, mengagumi, tapi tidak beriman. Sampai sekarang, Pak. Bapak Ibu sekalian, ini penting juga. Ada orang Yahudi di Amerika tahun 78 menulis buku. Judulnya, terjemahannya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Namanya Michael Hart. 100 tokoh di dunia itu, pokoknya di dunia ini, dari pertimbangan ekonomi, politik, sosial, budaya, temuan-temuan teknologi, sains, siapa yang paling hebat di dunia ini? Nomor 1 dia buat Nabi Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam. Ya, berikutnya Newton, ya, Genghis Khan, Alexander the Great, Nabi Isa, itu nomor sekian. Jadi diundanglah sampai ke Al-Azhar, diundang kemana-mana itu Michael Hart ini. Bukunya diterjemahkan oleh tokoh pemuda NU namanya Mahbub Junaidi, menerjemahkan. Wartawan hebat dari NU namanya Pak Mahbub Junaidi menerjemahkan buku itu. Tokoh paling berpengaruh sepanjang sejarah manusia ini nomor 1 Nabi Muhammad. Kenapa? Oh, karena dia bukan hanya pemimpin spiritual, tapi juga pemimpin politik, kepala negara, panglima perang, ya, bapak rumah tangga. Beda dengan Newton, beda dengan Isa, beda dengan Alexander Agung, beda dengan Benjamin Franklin misalnya. Nah, jadi itu. Apakah Michael Hart beriman? Tidak. Sampai mati Yahudi dia. Kenal, bahkan disebut ini paling hebat sedunia, tidak beriman. Apakah orang seperti Michael Hart itu banyak? Ada namanya Profesor H.A.R. Gibb, GIBBS. Itu saking kagumnya Nabi Muhammad. Itu kalau kita percaya, pendapat dia bisa selesai, saking kagumnya. Kenapa? Nabi Muhammad ini bawa ajaran yang hebat. Ajaran buatan Nabi Muhammad itu namanya Islam. Maka dia sebut Islam itu Muhammadanism. Yang menyebut Islam itu Muhammadanism itu Profesor H.A.R. Gibb. Apakah dia beriman? Tidak. Ada yang sampai hafal Quran, namanya orang Jerman, perempuan. Ibu cari nanti namanya. Sekarang gampang untuk mengkonfirmasi di googling, namanya Anne-Marie Michel. Ya, udah meninggal sampai umur 80 tahun. Ya, menulis 105 kitab buku tentang Islam, membela Islam, menjelaskan tentang kedamaian, keadilan Islam di Eropa. Tapi sampai mati orang nggak tahu agamanya apa. Lahir dalam keadaan Protestan. Anne-Marie Michel, hafal Quran. Ya, ada yang namanya Montgomery Watt, orang Skotlandia, kagum dengan Nabi Muhammad. Ada yang lagi yang namanya banyak sekali Bapak sekalian. Ada namanya, Bapak Ibu kalau ke Gramedia ada buku besar tulis 581 halaman, judulnya Sejarah Tuhan. Ya, termasuk tentang mengagumi Nabi Muhammad. Siapa namanya? Karen Armstrong. Karen Armstrong. Bukunya viral, bestseller dunia. Jadi tidak hanya dibaca oleh orang-orang Islam, orang-orang semua yang orang beragama maupun orang anti agama membaca bukunya. Sejarah Tuhan. Karen Armstrong. Apakah dia Islam? Tidak. Ya, mengagumi Nabi Muhammad tapi tidak beriman. Pertanyaannya, di mana orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad itu nanti? Surga apa neraka kira-kira? Surga apa neraka kira-kira? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi
wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Ini kembali surga neraka. Ini informasi penting. Kita ini Bapak Ibu, kalau hidup ini kan ada yang nyebut kita harus visioner, betul nggak? Menatap masa depan. Kita sekarang di sini mau masa depan. Masa depan kita itu akhirat, ya. Supaya selamat di akhirat, penentunya di dunia ini harus berprestasi, harus benar pilihan-pilihan hidup kita di dunia ini, supaya kita selamat di akhirat, selamat pula di dunia. Nah, itu namanya harus visioner. Allah yang tahu masa depan, Allah yang memiliki surga dan neraka. Masa depan seluruh kehidupan itu kan kalau nggak surga neraka, itu memberitahu innalladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya, tidak beriman. Dari kalangan apa? Min ahlil kitabi. Ahli kitab itu siapa? Yahudi dan Nasrani. Iya. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Di mana kelak nanti? Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum sarul bariyah, inilah mereka seburuk-buruk makhluk. Bapak Ibu sekalian, informasi seperti ini penting, sangat penting, supaya kita nggak salah milih di dunia ini. Nggak salah milih. Allah udah ngasih tahu kepada kalian, wahai manusia, kalian jangan milih kekufuran. Nanti kalau kalian milih kekufuran, ini ya endingnya. Inilah tempat tinggal terakhirnya neraka. Ini penting. Di dunia milih itu juga, jangan salahkan Allah. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia, kepada hambanya. Allah sudah ngasih tahu petunjuk. Wa hadainahun najdain, dua jalan ada. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, jalan fujur atau jalan takwa. Milih pula fujur, milih sose. Salah dia sendiri, salah manusia sendiri. Nah, ini pilihan kedua. Mudah-mudahan kita tidak mengenal, ya, mengenal tahu S1-nya, S2-nya, S3-nya tentang sirah, tentang sejarah Nabi Muhammad, mengagumi, tapi tidak beriman. Ya. Nah, naudzubillah min dzalik. Terus pilihan kita apa? Tidak ada pilihan kita kecuali meneladani sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi dari Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Umar bin Al-Khattab, Abdurrahman bin Auf, Yasir, Sumaiyah, Ammar bin Yasir, ya, Salman Al-Farisi, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ini kelompok-kelompok ashabiqun al-awwalun di Mekah. Tadinya mereka itu, terutama yang orang-orang asli orang Mekah, itu nggak kenal, nggak tahu bahwa akan ada Nabi akhir zaman, nggak tahu. Tidak seperti orang Yahudi dan Nasrani, nggak tahu. Tahu-tahu, nah itu tahu-tahu diutuslah dari kalangan mereka Nabi, pemimpin, utusan akhir zaman. Maka beberapa orang beriman, mengenal Al-Amin, yakin, beriman, ittiba, ikut, berjuang, ya, membela, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini sampai mendapat apresiasi langsung dari Allah. Bapak Ibu silakan nanti buka surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Ya Bapak Ibu sekalian, generasi awal as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Muhajirin orang-orang Mekah yang hijrah, pendatang ke Yasrib Madinah. Ansar orang-orang pembela, penolong Nabi Muhammad, penolong Islam di Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj, masuk Islam dan membela Islam. Dari generasi awal kaum muslimin ini dan orang-orang yang mengikuti mereka, tabi'in, walladzina tabauhum bi ihsanin, dengan baik. Allah ridha pada mereka, mereka pun ridha pada
Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Hari ini ada orang gelarnya macam-macam. Ada gelarnya STMT, doktor, profesor. Doktornya pun macam-macam kadang-kadang. Ada orang sampai gelar doktor honoris causa 10. Profesornya pun honoris causa. Saking banyaknya itu dicemooh orang, ini honoris causa atau humoris causa? Ya, karena semua banyak kali doktornya humoris causa. Honoris causa ya. Nah, tapi nggak ada zaman sekarang ini yang dapat gelar radhiyallahu an. Nggak ada, almarhum paling kita nanti ini. Mau gagah, mau yang ngantuk, yang tidur semuanya gelarnya ujungnya almarhumah. Itu gelar hebat, Bu. Jadi gelar almarhum itu yang dirahmati Allah, artinya yang disayangi Allah. Itu hanya untuk orang beriman. Ibu kalau punya teman ya non muslim, jangan disebut almarhum. Nah, yang berhak dapat gelar almarhum orang mukmin, orang Islam yang sudah mati. Ya, rahimahullahu taala. Ya, almarhum al-maghfurullah, yang disayangi Allah dan dapat ampunan Allah. Ini hanya untuk orang mukmin, orang muslim. Nah, tapi khusus untuk generasi sahabat dapat gelar radhiyallahu an. Allah meridhai mereka, Allah meridhainya. Tidak ada sekolahnya. Sekolahnya udah tutup, sekolahnya dulu zaman Nabi, langsung gurunya, murabbinya, kiainya Nabi Muhammad SAW. Mereka mengenal Nabi, mereka mengikuti Nabi, mereka pun beriman kepada Nabi dan mencintai Nabi, ikut berjuang, berkorban bersama Nabi. Kalau ada pilihan, mana didahulukan, keluarganya atau Rasulullah? Rasulullah dulu. Kalau ada uang, ada harta, ada pilihan untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya atau untuk keluarganya? Untuk Allah dan Rasulnya dulu. Itulah mereka. Cintanya sejati. Cinta sejati ini perlu bukti. Ingin di ujung kajian ini menyampaikan bukti. Bukti cintanya sahabat kepada Rasulullah SAW. Pada tahun 19 Hijriah, Sayyidina Umar ibn al-Khattab jadi khalifah, akan menuntaskan untuk membebaskan beberapa wilayah yang masih dikuasai oleh Romawi di Sam. Dikirimlah detasemen militer yang dipimpin oleh Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini sahabat senior. Inilah sahabat yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk membawa surat Nabi, surat pribadi Nabi, selaku kepala negara, selaku Rasul Allah, kepada siapa? Raja Kisra. Sendirian, Pak. Naik kuda dari Madinah sendirian ke Al-Madain. Ya, ke Irak sekarang. Jauh itu, Pak. Naik kuda surang. Tandus di padang pasir sendirian. Sampai di sana ditolak, dirobek-robek suratnya oleh Kisra. Itu pada zaman Nabi. Pada zaman Sayyidina Umar, Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ini memimpin pasukan. Tahu, Raja Romawi udah tahu ini akan ada pasukan dari Madinah, orang Arab. Wahai pasukan, kasih tahu panglima, kasih tahu pasukan, hadapi mereka, jangan sampai kalah. Kalau ketangkep jangan dibunuh, bawa kepada saya. Ketangkap, Pak, dibunuh? Enggak, sesuai dengan pesan Raja Romawi. Kemudian dibawa kepada raja. Berhadapanlah Abdullah bin Hudzafah, diborgol tangannya diborgol. Menghadap siapa? Raja Romawi. Namamu siapa? Abdullah. Kamu sahabat Muhammad? Iya. Kamu sekarang jadi tawananku? Iya. Kamu mau bebas? Maulah. Ada syaratnya. Kamu harus masuk agama kami. Kalau kamu masuk agama kami, masuk Kristen, ya, kamu bebas, dapat hadiah, dapat kedudukan di kerajaan kami. Pilih wanita paling cantik di negeri kami, bawalah, nikahilah. Apa jawaban Abdullah bin Hudzafah? Bukti cinta sejati kepada Rasulullah. Wahai Tuan Raja, 1000 kali kematian lebih aku cintai daripada menerima tawaran Tuhan. Bapak Ibu sekalian, itu
karakter kuatnya tauhid sahabat Nabi. Oh, enggak mau. Kalau gitu aku naikkan tawaran. Apa tawaran Paduka? Separuh kerajaanku ambil. Kau jadi raja di situ, aku tetap jadi raja di sini. Wilayah Romawi itu 5,9 juta kilometer persegi, 2 kali luas Indonesia sekarang ini Pak daratannya. Asal mau masuk agama mereka, mau murtad, jadi raja langsung, nggak perlu pakai baliho, nggak pakai kampanye, nggak pakai tim sukses. Yang ngomong ini bukan anggota dewan, bukan presiden. Yang ngomong raja memiliki negara. Beda dengan presiden. Presiden ada masanya 2 kali 5 tahun. Walaupun ingin tambah lagi gak jadi. Ya, ini raja Romawi, dia memiliki raja, separuh ambillah. Tapi syaratnya kau masuk Kristen. Itu dari dulu Pak model macam ini. Kalau sekarang kasih Indomie aja murtad. Ya, kasih beasiswa murtad. Kasih bini murtad. Kasih jabatan naik pangkat, kedudukan murtad. Ini dikasih kerajaan setengah. Apa jawabannya? Wahai Paduka Tuhan, ini bukti cinta sejati kepada Rasulullah SAW. Wahai Paduka Tuhan Raja, jangankan setengah kerajaan Tuhan, seluruh kerajaan Tuhan itu Tuhan kasih ke saya. Sekejap mata pun aku tidak akan berpaling dari ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ndak iya ini, ya. Kalau gitu kata raja, tak ada pilihan lain. Tak ada pilihan lain. Kamu aku bunuh, hukuman mati. Nggak apa-apa, bunuhlah Tuan Raja. Akhirnya Pak, dipanggillah beberapa orang tentara Romawi, ya. Di salib Pak. Abdullah bin Uthafa itu diikat tangannya begini, dipanah. Habis itu diikat dipanah. Jadi tangannya dipanah berdarah-darah, kakinya berdarah-darah. Kemudian wahai pasukan, bawa 2 sahabatnya yang tertawan juga, campakkan ke tungku minyak yang mendidih. Campakkan. Abdullah di atas tiang salib itu nampak. Mati sahabatnya. Langsung tulang belulang dan dagingnya itu berserakan di dalam tunggu itu, mati, mendidih. Bapak goreng ayam itulah. Bapak Ibu sekalian, sekarang giliran Abdullah turunkan, campakkan dia ke dalam tungku kuali yang dah mendidih tadi. Dibopong karena berdarah kan, dipegangi 2 tentara. Perjalanan dari salib sampai ke tungku, sampai ke kuali itu meleleh air Abdullah, Pak. Menangis. Tentaranya tahu, menangis ya. Lapor Tuan Raja, tawaran kita menangis. Raja Romawi, menang kita. Menyesal dia. Panggil, bawa sini. Jangan dulu dicampakkan ke kuali. Wahai fulan, iya. Kamu menyesal? Iya. Kamu bersedih? Iya. Jadi kamu mau ikut agama kami? Nanti dulu. Aku menangis bersedih. Aku memang menyesal. Tapi penyesalanku, seandainya nyawaku sejumlah rambut di kepalaku, aku ingin mengalami proses kematian seperti ini 1000 kali. Di depan raja ini gak main-main Pak. Ini karena kawannya sudah mati, dihukum mati. Tapi tidak ada sedikit pun akidahnya bergeser. Ditawari harta, tidak mau. Ditawari perempuan, tidak mau. Ditawari kedudukan, tidak mau. Ditawari jadi raja, dikasih wilayah separuh kerajaan, tidak mau. Karena tawarannya harus keluar dari ajaran Nabi Muhammad, tidak mau dia. Disiksa, mau dihukum mati, tidak peduli. Bapak Ibu sekalian, akhirnya ngalah raja itu. Kalau begitu, ada tawaran terakhir. Apa itu? Kamu aku bebaskan, tapi syaratnya cium kepalaku. Cuma cium kepala. Berpikirlah Abdullah bin Uthafa, cium kepala raja musyrik ini berdosa enggak? Enggak berdosa. Merusak tauhid enggak? Enggak. Melanggar syariat enggak? Mengkhianati Nabi Muhammad enggak? Enggak. Baiklah, tapi nanti dulu. Bukan hanya aku yang dibebaskan, sahabatku yang lain bebaskanlah. Oke. Dicium kepala raja Romawi itu Pak, dibebaskan, balik ke Madinah.
Dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan para sahabat di halaman Masjid Nabawi. Ketahuilah bahwa kita semua ini lebih berhak mencium kepala Abdullah bin Hudzafah. Aku dulu. Jadi Umar bin Khattab kemudian mencium kepala Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, diikuti seluruh sahabat yang lain. Bapak Ibu sekalian, inilah cinta sejati. Cinta itu bukan hanya ngotak, bukan hanya ngomong, bukan hanya kata-kata. Cinta itu perlu bukti, dan buktinya adalah ujian kehidupan. Ujian kehidupan itu kadang-kadang berupa perempuan, kadang-kadang berupa kedudukan, kadang-kadang berupa harta. Ketika kita dapat ujian seperti ini, ujian enak, apakah kita masih setia kepada Rasulullah? Kalau tidak, berarti cinta kita kepada Rasulullah palsu. Tapi kalau kita dapat ujian, apakah kebahagiaan berupa perempuan, apakah nikmat berupa harta, jabatan, kedudukan, atau kesulitan hidup, siksa-siksa hidup, kita masih tetap setia kepada Nabi Muhammad SAW, tetap konsisten dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itulah layak kita seperti generasi sahabat Nabi SAW. Kita mudah-mudahan kita dapat ridhonya Allah. Allah pun ya, kita ridho sama Allah, Allah pun ridho sama kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyu wa rasulah. Jadi itu di waktu kecil kita tekankan dan hafalin itu. Ridho kita dengan Islam sebagai apa? Kita ridho Allah Tuhan kita, ridho Islam agama kita, ridho Muhammad adalah Rasul utusan Allah untuk kita, sehingga kita ittiba, ikut kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tidak tahu kita mati kapan. Mudah-mudahan kita mati tetap istiqomah, konsisten mencintai, mengikuti, meneladani, memperjuangkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni dinul Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.